ya ilahana min dinina wa dunyana ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu ya Alimu iftah qulubana ala tilawatil Qur'an waftah qulubana ala ta'allumil ulum ya Rabbana ya Rabbana ya Fattahu ya Alimu Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami, wahai Allah yang mengetahui. Buka hati kami untuk membaca Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an, Al-Qur'an sumber kehidupan. Iftah qulubana ala tilawatil Qur'an waftah qulubana ala ta'allumil ulum ya Rabbana ya Rabbana ya Fattahu ya Alimu ya Rabbana ya Rabbana ya Fattahu ya Alimu. Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya dhimal jah alaika salawatullah abdun bil bab yartaji lasmal a'tab jud bil jawab marhaban qad qabbalna antal ma'ruf bil judi muqri dhuyuf inni
Bapak, Ibu, serta murid-murid yang saya hormati, beberapa menit lagi acara akan kita mulai. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Ini ya, jagoan. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi yang saya hormati Bapak Kepala SMA Isar 1 Haji Bahron Fatin MA. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SMA Islam Al-Azhar 1 Bapak Haji Sulardiono MM. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, karyawan SMA Islam Al-Azhar 1, baik yang hadir di sekolah maupun yang ada di tempat masing-masing. Yang saya hormati murid-murid kelas 10 dan 11 yang ikut berperan dalam acara ini. Yang saya hormati pula Bapak Ibu orang tua murid kelas 10 tahun ajaran 2023
dan 2024 beserta murid-murid yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayah sehingga pada pagi hari ini, tanggal 10 Juni 2023, kita dapat menyelenggarakan acara sosialisasi Smart Classroom di SMA Islam Al-Azhar 1 dengan penuh rahmat serta situasi yang sangat membahagiakan. Salawat serta salam juga tak lupa kami sanjungkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh berkah dan penuh cahaya Islam sampai sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, tak lupa kami menyapa rekanan dalam penyelenggaraan Smart Classroom dalam hal ini dari pihak Websis. Terima kasih sudah bergabung pada acara di pagi ini. Sebelum acara diperkenankan, saya membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, berikutnya sambutan pimpinan, berikutnya lagi adalah penjelasan tentang Smart Classroom, berikutnya lagi adalah best practice baik dari guru maupun dari murid selama pelaksanaan classroom di SMA Islam Al-Azhar 1. Hadirin yang berbahagia, kita buka acara pagi ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Naura Tantia, dari kelas 11 IPA 4. Akan membacakan surat Al-Qalam ayat 1 sampai dengan 20. Kepada Ananda Naura dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إنك ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم صدق الله العظيم. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga menjadi berkah bagi kami semua yang mendengarkan ayat-ayat yang dilantunkan oleh Ananda Naura. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu diketahui Ananda Naura ini adalah Ketua OSIS di SMA Islam Al-Azhar 1 periode 2022-2023. Ananda juga memenangkan lomba Musabakoh Sahril Quran yang diadakan oleh Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar dengan meraih juara 1 untuk Al-Azhar seluruh Indonesia. Terima kasih Ananda Naura. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, Sivitas Akademika SMA Islam Al-Azhar 1 sangat berbahagia dan penuh antusias menyambut kedatangan murid baru di tahun ajaran 2023-2024. Sambutan yang hangat ini akan disampaikan oleh Wakil Kepala SMA Islam Al-Azhar 1 Bapak Haji Sulardiono MM. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Bu Sugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada ayah bunda. Pada hari ini kita diberikan kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, sehingga bisa bersama-sama bersuah walaupun secara virtual. Salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapat pertolongan di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami menyampaikan salam takzim dari Kepala Sekolah Bapak Haji Bahron Fatir MA. Hari ini berhalangan hadir karena menghadiri wisuda Ananda. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua murid yang telah meluangkan waktu dan memenuhi undangan kami. Dan kami sangat berbahagia pada hari ini bisa bersama-sama untuk sharing nanti ya, menyampaikan beberapa hal terkait dengan program sekolah dan juga terkait dengan device yang akan dipakai untuk Ananda semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir kesempatan ini, kemudian ada tim dari Websis yang juga saya muliakan sebagai konsultan ya, device dan pendidikan di SMA Islam Al 1. Terima kasih Mbak Janah dan tim. Dan juga Ananda semua best practice yang hari ini hadir, terima kasih untuk bisa join pada kesempatan yang mulia ini. Yang pertama, kami mengucapkan selamat pada Anda semua, Bapak Ibu. Tentunya Anda adalah anak-anak pilihan yang luar biasa dan bisa memenangkan kompetisi yang luar biasa ketatnya ya dalam seleksi penerimaan murid baru SMA Islam Al 1 Jakarta. Dari 646 pendaftar, Ananda termasuk bagian 168 murid yang insya Allah tahun ini menjadi murid kami di SMA Islam Al-Azhar 1. Bapak sekalian, perlu kami sampaikan bahwa Ananda dan Ibunda serta Ayahanda adalah tidak salah memilih SMA 1. Karena memang tahun ini kita memulai implementasi kurikulum Merdeka dan insya Allah Ananda adalah angkatan perdana. Mudah-mudahan semua menghasilkan prestasi yang luar biasa mulai tahun ini dan seterusnya. Berikutnya Bapak sekalian, SMA Islam Al-Azhar 1 dari sekitar 6 tahun yang lalu ya, kita sudah menggunakan device berupa iPad sebagai sarana pembelajaran yang ada di kelas, yaitu Smart Classroom. Kita berkolaborasi dengan Websis sudah kurang lebih 6 tahunan ya Bu Sugi ya. Oleh karena itu kita berharap kita tetap bisa mengembangkan ya pemakaian device ini dari waktu ke waktu. Apalagi anak-anak kita adalah anak-anak milenial, generasi Z, dalam kompetisi ke depan mereka termasuk memasuki revolusi industri 4.0 atau cyber physical system. Jadi kolaborasi teknologi dan cyber dan teknologi otomatisasi. Anak-anak kita harus menjadi anak-anak yang unggul dalam teknologi maupun dalam kolaborasi ya. Jadi anak-anak kita akan kita didik menjadi anak-anak yang bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Dan juga anak-anak kita adalah anak-anak yang betul-betul menguasai teknologi. Karena ke depan teknologi cyber ini akan sangat mendominasi. Selanjutnya Bapak sekalian, SMA 1 mulai tahun ajaran 2023 ya 2024 ini kita akan awali dengan single device. Artinya iPad merupakan salah satu alat ya dan juga yang bisa dimanfaatkan dalam proses KBM. Sehingga penggunaan handphone nanti kita akan localize untuk meminimalisir beberapa hal terutama
kebiasaan-kebiasaan anak untuk bisa bermedsos di dalam kelas pada saat KBM. Nah, ini mengganggu sekali. Atau join ke beberapa aplikasi yang mungkin tidak tepat lah ya, dan itu menyalahgunakan atau penggunaan device itu. Selanjutnya yang terakhir, Bapak sekalian, kami mengutip salah satu hadis ya. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka hidup bukan di zamanmu. Nah, artinya para pendidik sekarang harus improvement, harus memperkaya diri, harus berinovasi dalam proses pembelajaran ini. Insya Allah mudah-mudahan bersama SMA Islam Al-Azhar 1, anak-anak bisa kita hantarkan ke jenjang berikutnya, sukses dalam perguruan tinggi, berprestasi, dan juga menguasai teknologi. Terima kasih atas waktunya sekali lagi pada orang tua murid dan juga pada anak-anakku semua. Sukses untuk Anda semua, dan kita sangat berharap anak-anak kelas 10 angkatan 2023-24 ini bisa mewarnai dan membawa SMA 1 serta meraih kesuksesan di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lardi atas sambutannya. Bapak Ibu serta hadirin semua, juga mungkin anak-anak bila ada yang join. Program Smart Classroom dengan salah satu sarana alat belajar iPad tentu memerlukan berbagai hal yang perlu kita ketahui. Untuk itu, kami akan memberikan penjelasan awal tentang pelaksanaan Smart Classroom ini yang akan disampaikan oleh Pak Restu dan Pak Irfan. Beliau berdua guru SMA Islam Al-Azhar 1 dan juga tim digital dari SMA Islam Al-Azhar 1. Kepada Pak Restu dan Pak Irfan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, the honorable parents, orang tua murid SMA Islam Al-Azhar 1 tahun ajaran 2023-2024. Been pleasure to see you all here. Merupakan kesempatan yang sangat baik ya Bapak Ibu untuk bertemu dengan Bapak Ibu semua dalam kesempatan ini. Dalam kesempatan ini saya akan menampilkan beberapa hal terkait implementasi Smart Classroom di SMA Islam Al-Azhar 1. Bapak Ibu panitia, izin share screen ya. Oke. Sosialisasi program Smart Classroom SMA Islam Al-Azhar 1 tahun pelajaran 2023-2024. As the background, implementasi Smart Classroom ini bukan hal yang baru ya di SMA 1 ya Bu Sugi ya. Kita sudah berjalan berapa tahun Bu Sugi? Dari tahun 7 tahun, sudah 7 tahun Bapak Ibu. Jadi insya Allah program ini bukan program yang baru untuk SMA Islam Al-Azhar 1, dan ini merupakan hal yang luar biasa untuk diimplementasi dalam dunia pendidikan. Adapun yang akan dibahas dalam agenda pada kali ini Bapak Ibu yaitu landasan dan visi pendidikan SMA Islam Al-Azhar 1, kemudian Smart Classroom which will be implemented in the classroom, kemudian kesiapan tim SMA Islam Al-Azhar 1. Nantinya Bapak Ibu akan melihat bagaimana tim kami menyiapkan dan juga menghadapi tantangan yang ada dalam implementasi Smart Classroom di SMA Islam
Satu. Kemudian implementasi Smart Classroom, dan yang terakhir pendaftaran program terkait biaya, kemudian alat belajar, dan juga tata cara mendaftar. Baik Bapak Ibu, yang pertama terkait landasan dan visi pendidikan SMA Islam Al-Azhar 1. Smart Classroom tentunya sangat berkoheren dengan visi SMA Islam Al-Azhar 1. As Ali bin Abi Thalib said that alimu auladakum wa innahum ya'ishuna fi ghairi zamanikum. Kalau kita lihat kutipan tersebut Bapak Ibu, ini sangat merefleksikan keadaan dan situasi sekarang ya Bapak Ibu ya. Bagaimana teknologi sudah berkembang dan itu sangat memungkinkan untuk diadopsi di dalam kelas. Visi pendidikan SMA Islam Al-Azhar 1. Menjadikan SMA 1 menjadi sekolah yang berfokus pada iman dan takwa, berakhlakul karimah, berprestasi, unggul, kompeten terhadap teknologi, dan berwawasan global. Concerning to kompeten terhadap teknologi, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya, device apa sih yang kita adopsi di dalam kelas, atau bagaimana sih Smart Classroom itu diadopsi di dalam sekolah menengah atas Islam Al-Azhar 1? Bentuknya ini bukan device fix ya Bapak Ibu, seperti PC ataupun laptop, melainkan satu device yang sangat simple, yang mana ini bisa digunakan untuk berbagai hal terkait KBM di kelas. Lalu pertanyaannya, mengapa Masya Allah, ya ampun. leads to mobile productivity skills? Dengan device yang kita miliki, peserta didik ataupun bahkan Bapak Ibu guru itu tersendiri mampu membuat konten yang sangat kreatif, kemudian juga format multimedia yang sangat kreatif sebanyak apapun itu, kemudian juga dalam situasi apapun dengan cara yang sesingkat mungkin. Jadi katakan misalnya Ananda memiliki penugasan dalam mata pelajaran tertentu. Nah, dengan device mobile seperti ini Bapak Ibu, itu sangat memungkinkan untuk digunakan dalam proses KB. Kemudian pernyataan yang kedua, digital presence, menyebarkan pengetahuan keahlian menggunakan iPad atau device mobile ini dengan efektif. Dan yang terakhir, data science, menggunakan device ini untuk mengolah setiap penugasan yang ada di dalam setiap KBM. Oke, kemudian selanjutnya Smart Classroom SMA Islam Al-Azhar 1. Dalam session ini, Bapak Ibu, kita akan lihat bagaimana proses Smart Classroom ini kita lakukan di dalam kelas. Yang pertama, mobile, alat belajar yang kita gunakan adalah iPad, Bapak Ibu. Kemudian juga proses penggunaannya tidak hanya pada peserta didik, namun juga digunakan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar di dalam kelas. Kemudian juga bahan ajar ataupun all the learning material akan diolah ataupun dikelola secara online. Sifatnya bisa dalam bentuk saving, kemudian juga bisa dalam bentuk pengolahan, so the students be able to collaborate with the other students. Jadi peserta didik bisa berkolaborasi dengan peserta didik lainnya dalam menggunakan iPad. Jadi proses KBM
tidak hanya based on individuals, ini memungkinkan peserta didik untuk bekerja secara kolaborasi bersama teman-teman yang ada di kelas tersebut. Secara online tentunya, tidak secara offline. Kemudian strategi implementasi yang kita adopsi di SMA Islam Al-Azhar 1. Dalam penggunaan iPad sebagai our learning tools, one of our learning tools in school, definitely the teachers will create their own learning materials, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru akan membuat bahan ajar juga dengan alat mobile ini atau iPad. Bentuknya bervariasi Bapak Ibu. Bisa bentuk video topik ajar ataupun video pembahasan soal, kemudian juga audio ataupun e-book dan LKS. Tidak dipungkiri Bapak Ibu dalam pendidikan mungkin Bapak Ibu guru juga disibukkan dengan hal lainnya ataupun terkadang Bapak Ibu berhalangan hadir di dalam kelas. Nah, ini tidak menutup kemungkinan proses KBM tetap terlaksana dengan menggunakan iPad yang digunakan dalam kelas, di dalam kelas. Jadi it's just simply share the videos to the student based in online, or even when the teachers be able not to be in the class, Bapak Ibu guru bisa berada di tempat lain. Ketika memang Bapak Ibu guru harus ada di tempat lain, entah itu penugasan tertentu ataupun hal lainnya, Bapak Ibu bisa tetap hadir di dalam kelas secara online. Karena di dalam kelas di SMA Islam Al-Azhar 1 ini sudah di set up untuk implementasi smart classroom. Entah itu melalui Zoom ataupun bahkan bentuknya recording online, nanti akan ditampilkan di proyektor di kelas menggunakan Apple TV yang ada di setiap kelas. Kemudian yang berikutnya strategi implementasi yang kami lakukan adalah interaksi di kelas akan berupa digital whiteboarding atau digital writing. Secara fakta di kelas SMA 1 sudah sangat jarang menggunakan papan tulis konvensional Bapak Ibu. Contohnya digital whiteboarding seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ya, ini yang kita lakukan di dalam kelas Bapak Ibu. Untuk pembahasan apapun itu, seluruh Bapak Ibu guru sudah menggunakan digital whiteboarding. Kemudian paperless. Jelas tentunya karena ini sudah support untuk digital whiteboarding, maka apapun yang dilakukan di dalam kelas itu sangat memungkinkan dilakukan dalam bentuk digital. Termasuk juga dengan online assessment or online classroom. Online assessment means mungkin yang dulu dilakukan oleh peserta didik tes dalam bentuk kertas ya Bapak Ibu ya, atau ujian secara tulis. Tidak dipungkiri memang beberapa pelajaran mungkin masih mengimplementasi paper ya Bapak Ibu ya, tidak full dari digital. Kemudian selain itu juga apa yang dilakukan oleh SMA Islam Al-Azhar 1 juga dalam bentuk online classroom. Di dalam online classroom ini jadi tidak hanya assessment ya Bapak Ibu ya, atau penilaian ataupun ujian, tapi juga proses KBM-nya. Entah itu tugas, project, itu juga akan dibentuk dalam bentuk digital. Lalu yang berikutnya, selain fokus pada Bapak Ibu guru, implementasi iPad juga akan difokuskan kepada peserta didik. Dengan cara peserta didik akan mencatat seluruh catatan yang ada di dalam KBM yang mereka lakukan di kelas dalam bentuk digital. Selain itu, setiap penugasan ataupun bentuk presentasi itu juga akan ditampilkan secara digital melalui iPad. Kemudian produk lainnya yang mungkin mereka akan buat adalah bentuk poster
Tentunya nanti ini akan ada contohnya ya Bu Sugi ya, yang akan ditampilkan oleh beberapa peserta didik kelas Betul. 10 ya Bu Sugi ya. Iya, Pak. Kelas 10. Kemudian juga poster diskusi ataupun e-book topik ajar, diskusi video conference, dan portofolio online. Portofolio online ini juga sudah terintegrasi dengan sistem yang kita punya Bapak Ibu dalam sma.islam-alazhar.id. Di situ siswa memungkinkan untuk mengumpulkan penugasan mereka ataupun in cooperation dengan aplikasi lainnya seperti Google Classroom. Mereka bisa upload proyek mereka ke platform-platform tersebut. Jadi proses pembelajaran sudah dilakukan full digital. Lalu pertanyaannya, mengapa sih iPad? Kenapa tidak bentuk tablet dari produk lainnya? Kalau kita berpikir dalam general Bapak Ibu, cost yang digunakan akan lebih murah. Biaya keseluruhan lebih ringan karena tidak lagi perlu untuk membeli alat belajar lainnya. Jadi setiap pembelian iPad akan ada aplikasi-aplikasi bawaan atau the original apps dari device tersebut, sederhana seperti Bamboo Paper, kemudian Keynote, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang sangat memungkinkan diimplementasi di dalam kelas. Tentunya ini akan sangat membantu proses KBM peserta didik. Lalu yang selanjutnya, lebih awet Bapak Ibu. Apa yang dimaksudkan dengan lebih awet di sini adalah terkait operating system. Setiap pembelian iPad Bapak Ibu tentunya ini akan berkaitan dengan operating system yang bisa berjangka lebih dari 3 tahun untuk update-nya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bandingkan dengan device lain ataupun kita sebut Android, untuk update operating systemnya itu berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi the produsen A, B, C itu memiliki durasi update sistem yang berbeda-beda. Lain hal dengan iOS, operating system iOS, update-nya itu fix ya. Biasanya bisa berjangka 3 tahun. Lalu lebih aman Bapak Ibu. Dibandingkan platform lain, iOS lebih secure and safe. iOS juga lebih ketat dalam memblokir aplikasi beresiko Bapak Ibu. Terkait memblokir aplikasi beresiko, apakah ini akan hanya bergantung dengan di originalitas dari iPad itu tersendiri? Tentunya tidak Bapak Ibu. Sekolah punya restrictions tersendiri yang nanti akan kami jelaskan lebih detail bagaimana sistem restrictions ini menjaga Ananda menggunakan iPad-nya dengan cara-cara dan juga dengan hal-hal yang memang positif untuk KBM. Dan yang terakhir, last but not least, lebih inovatif. App Store menyediakan lebih dari 700.000 aplikasi pendidikan, produktivitas, dan pengembangan bakat dan minat. Tentunya Bapak Ibu, saya tidak mengatakan aplikasi-aplikasi tersebut semuanya free, tidak. Mungkin banyak aplikasi-aplikasi yang berbayar, tapi apa yang sudah disediakan dalam aplikasi yang ada di iPad ataupun di original apps dari iPad ketika Bapak Ibu beli device tersebut, itu juga sudah cukup membantu proses KBM yang ada. Namun untuk lebih memaksimalkan, ketika memang ada aplikasi-aplikasi yang mau Bapak Ibu beli, itu sangat memungkinkan untuk diinstal di device Ananda semua. Selanjutnya, kesiapan tim SMA Islam Al-Azhar 1 yang sebelumnya saya sebutkan ada restrictions khusus yang akan kami adopsi atau implementasi dalam proses di kelas akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Irfan selaku koordinator bidang Humas IT. Baik,
Pak Restu, saya salah dulu. Pak Restu, kalau ngajar absennya pakai apa? Saya juga menggunakan iPad, Bu, Oh untuk gitu. absen. Untuk absensi ini kita bisa 2 cara, Bu. Hmm. Absensi bisa melalui sma.salam Mm-mm. ataupun kita bisa menggunakan spreadsheet khusus. Oke. Jadi kalau biasanya kita lihat zaman dulu Bapak Ibu guru datang ke kelas itu bawa-bawa buku ya, Bu. Mm-mm. Bawa buku absen, bawa buku agenda. Enggak sekarang. Kalau Baik. saya pribadi saya hanya bawa satu alat ini, Bu Sugi. Oke. Jadi satu alat ini sudah sangat support untuk semua proses di dalam kelas. Gitu. Pernah ditagih enggak tugas murid hilang? Tugas murid hilang. Iya, ngaku ngumpulin tapi di meja enggak ada. Kalau untuk hilang, insya Allah tidak ya Bu seharusnya. Iya, gitu ya. Terkecuali kalau murid itu menghapus tugasnya yang ada di classroom saya ataupun yang ada di course saya di SMA Salam. Oke. Seperti itu. Jadi enggak ada, misalkan insya Allah berkurang banget ya, tugas dikumpulin hilang, kapan mengumpulkannya, kapan due date-nya tepat waktu atau enggak. Betul. Nah, itu salah satu. Jadi ketika kita memiliki penugasan khusus pada peserta didik, itu akan sangat aman Bu Sugi. Mungkin kalau dulu kita pernah ya Bu ya, ngumpulin kertas, terus ternyata pas di kelas dibilang belum ngumpulin gitu ya. Itu nggak akan terjadi di iPad ini Bu Sugi. Ataupun tadi ya, deadline. Deadline itu ketika peserta didik miss the deadline atau melewati deadline yang sudah ditentukan, ketika kita set course yang kita sudah buat, itu akan ada announcement ya Bu Sugi. Baik. A, B, C yang sesuai dengan deadline ataupun E, F, kemudian selanjutnya tidak sesuai dengan deadline, seperti itu Bu. Baik, lebih adil ya bagi Betul. murid yang rajin, yang biasa aja, dan yang suka telat. Sangat objektif. Oke. Tidak akan ada subjektivitas. Baik Pak Restu, itu salah satu keunggulan ya. Betul. Jika kita pakai alat belajar ini. Pak Irfan akan melanjutkan. Dipersilahkan. Bapak Ibu nanti juga ada sharing dari murid-murid ya. Sudah pada siap mereka, akan didahului Pak Irfan. Tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sekolah, Bapak Haji Bahron Fatin dan Bapak Haji Sulardiono, dan Bapak Ibu calon orang tua murid kelas 10 yang saya muliakan. Tadi alhamdulillah sudah dijelaskan secara gamblang oleh Bapak Restu Indra Sugiarto terkait dengan penggunaan iPad di SMA Islam Al-Azhar 1. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin kita semua sepakat seperti ini Bapak Ibu. Penggunaan iPad yang digunakan oleh murid-murid di SMA Islam Al-Azhar 1, pertama itu merupakan sebuah alat belajar, di mana alat belajar itu pada dasarnya bukan punya murid, namun punya bapak ibu orang tua murid yang dipinjamkan kepada anak-anak bapak ibu gitu. Jadi kita sepakat terlebih dahulu bahwa iPad tersebut bukan merupakan hak sepenuhnya iPad murid. Untuk itu kami hari ini mengundang bapak dan ibu agar kita semua bisa satu visi bagaimana penggunaan iPad ini bisa sebagai alat belajar yang optimal. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Restu, kenapa sih harus iPad? Gitu. Tadi sudah cukup banyak dan kita juga alhamdulillah sudah menyelenggarakannya. Tadi sudah dijelaskan masuk jalan tahun ke-7 dan alhamdulillah penggunaan Al-Azhar 1 dampak positifnya sangat banyak Bapak Ibu. Satu tambahan dari saya, kita semua mengingat 2 tahun, bisa dibilang sebagai 2 tahun periode pendidikan yang kelam di masa COVID kemarin, di mana hampir terputusnya pembelajaran antara guru dan murid secara langsung, yang menghilangkan cukup banyak nilai-nilai pendidikan di dalamnya, terutama efektivitas dan transfer ilmu. Nah, alhamdulillah dengan kesiapan SMA Islam Al-Azhar 1 yang sudah 6 tahun menjalankan
hampir tidak ada pembelajaran yang terputus Bapak Ibu atau terbuang sia-sia, karena kita sudah siap di mana ketika sekolah lain belum seperti gagap menghadapi putusnya komunikasi antara murid dan guru. SMA Islam Al 1 komunikasi tersebut tetap berjalan dengan lancar, dengan terbiasa menggunakan Google Classroom, sudah terbiasa menggunakan pembelajaran jarak jauh untuk mengirim tugas, mengirim informasi. Bapak Ibu guru sudah terbiasa membuat konten-konten pembelajaran yang tadi dijelaskan oleh Pak Restu melalui iPad yang dipegang oleh Bapak Ibu guru, membuat video, membuat presentasi gitu. Jadi iPad ini sudah insya Allah membawa manfaat yang sangat banyak untuk kita semua. Dan selanjutnya saya akan coba share screen. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Baik. Ya. Dengan begitu banyaknya dampak positif yang dihasilkan atau dimunculkan dari penggunaan Smart Classroom ini menggunakan alat belajar iPad, maka diperlukan bagaimana kesiapan sekolah, guru maupun orang tua murid untuk mensiasati ini agar berjalan lebih efektif. Dimulai dari kami sebagai penyelenggara pendidikan di sekolah, kita semua mengetahui bahwa setiap hal yang baru pasti ada tantangan yang baru di dalamnya. Tidak mungkin tidak ada. Namun hal yang baru ini juga harus kita ambil karena kita semua sudah memahami bahwa perkembangan teknologi tidak bisa ditinggalkan. Kita sudah pernah melihat bagaimana Nokia dengan jayanya di masa dahulu, namun tidak melulu melakukan inovasi, akhirnya tenggelam juga. Nah, kita ingin murid-murid SMA Islam Al Azhar 1 terus berinovasi, terlebih dalam kurikulum Merdeka yang dimana pemerintah menekankan elemen-elemen atau nilai-nilai dasar Pancasila, pelajar profil Pancasila kepada murid-murid itu bisa diimplementasikan atau dihasilkan dari Smart Classroom ini Bapak Ibu. Nah, dari tantangan-tantangan yang ada, seperti contohnya, kalau penggunaan iPad di kelas berarti murid-murid bisa bermain sosial media dengan bebas dong. Bisa bermain game dengan bebas. Bahkan juga bisa melakukan kecurangan-kecurangan yang tidak ditemui di masa lampau misalkan. Kalau mungkin dulu kita curangi cuman bawa kertas, ditaruh di selipan-selipan mana. Nah sekarang murid-murid itu bisa curangnya bisa lebih hebat. Nah itu hal tersebut tantangan-tantangan yang tidak bisa kita nafikan, tantangan yang harus kita hadapi. Untuk itu, kita selalu melakukan pembekalan Bapak Ibu. Pembekalan baik untuk guru, terus penyelenggara sekolah, dan insya Allah tahun ini, ya Bu Sugi, insya Allah tahun ini kita mencanangkan program juga di mana Bapak Ibu orang tua murid dapat mengontrol juga, minimal mengawasi penggunaan iPad anak-anak Bapak dan Ibu. Karena pada dasarnya tadi kita telah sepakat iPad ini bukan iPad murid, namun iPad Bapak Ibu yang dipinjamkan. Jadi Bapak dan Ibu diharapkan juga bisa ikut mengontrolnya. Nanti insya Allah ada pelatihan untuk Bapak dan Ibu orang tua murid agar bisa mengontrol Bapak iPad murid-murid seperti itu. Nah, ya, saya langsung pada pengaplikasiannya. Dari tantangan ini Bapak Ibu, apa yang sudah dilakukan sekolah? Jadi kita memakai jam F school. Di dalam jam F school ini ada jam F teacher, jam F parents, dan sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita sedang belajar, murid-murid yang tadi dicanangkan oleh Bapak Haji Sulardiono, di mana tahun ini kita fix menggunakan single device, jadi tidak ada handphone yang berseliweran di dalam kelas, hanya ada iPad. iPad ini bisa direstrik dengan mudah Bapak Ibu. Dan itu juga yang tidak ditemui di perangkat lain seperti Android. Nah, di iPad ini kita bisa nih, nggak mau pakai sosial media, kita bisa sosial medianya dimatikan gitu. Atau misalkan
saya sebagai guru PPKN, saya suka membuat campaign, malah suka membuat campaign di sosial media Bapak Ibu. Tapi dalam membuat campaign itu, misalkan nanti di-postnya di Instagram murid-murid. Nah, ini sosial media bisa diaktifkan ketika mau ngepost, tapi ketika belum di-post di sosial media, matikan aja gitu. Nah, ini games juga nggak bisa, games apapun sudah tidak bisa Bapak Ibu, karena ini umum bersifat. Ketika aplikasi tersebut terdetek sebagai games, dia akan automatically bisa kita matikan. Jadi untuk tantangan di dalam kelas yang tadi, tantangan teknologi yang dimunculkan dari iPad ini sudah bisa terrestrict oleh software JAM-F tadi. Dan kecurangan di sini juga bisa Bapak Ibu. Ini yang sering kita pakai juga ketika ujian. Nah, sekarang kita lagi PAS nih Bapak Ibu. Jadi murid-murid menggunakan device iPad ini itu untuk pengerjaan PAT-nya, dan ini terrestrict hanya satu yang diaktifkan, yaitu Safari sebagai jalan ya masuk untuk ke course. Itu selain itu tidak bisa diotak-atik. Jadi untuk tantangan ini insya Allah sudah teratasi. Nah, untuk itu nanti ketika pembelian, ya Bapak Ibu mungkin sudah ada yang membelinya ya, nanti kita akan ada unboxing. Unboxing itu membuka iPad yang Bapak Ibu sudah beli di depan Bapak Ibu langsung. Jadi unboxing ini tidak dilakukan oleh kami sendiri, namun juga ada Bapak dan Ibu di situ. Ketika unboxing sekaligus langsung nanti ada proses MDM. Ya, untuk pembelian ini nanti bisa menghubungi TU lebih lanjut terkait dengan harga, waktu, dan sebagainya. Yang pasti nanti ketika Bapak Ibu sudah membelinya, akan ada proses unboxing. Bapak Ibu hadir ke sekolah bersama muridnya boleh, tidak bersama muridnya juga boleh. Nanti di situ juga ada proses MDM. Apa itu MDM Bapak Ibu? MDM itu Mobile Device Management. Bagaimana iPad yang sudah dibeli oleh Bapak dan Ibu itu kalau mau tadi bisa terrestrict, bisa terkontrol, bisa juga dengan bisa juga dengan screen time. Jadi iPad yang dipegang oleh anak Bapak dan Ibu itu tidak sepenuhnya bisa dipakai terus-terusan, kita atur Bapak Ibu penggunaannya. Ya, kita juga tahu ya gimana dampak layar ke mata itu juga kan tidak terlalu baik kalau terlalu lama. Jadi itu sudah atur. Nah, itu bisa dilakukan kalau sudah MDM. MDM itu dilakukan ketika unboxing 1 hari Bapak Ibu. Nanti akan ada jadwalnya, yaitu di tanggal 15 Juli insya Allah tahun 2023 dan dilanjutkan di tanggal 16 Juli. Untuk penjadwalan akan menyusul. Mungkin saja Bu Sugi dan Pak Restu, kita sama-sama insya Allah tadi bagaimana bisa mencerdaskan, meningkatkan kreativitas, kemandirian, berpikir kritis, dan sebagainya dengan maksimal, dengan bekerja sama, berkolaborasi satu sama lain untuk membangun murid-murid SMA Islam Rijar 1 menjadi jauh lebih baik lagi. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada salah, itu datangnya dari saya. Sesuatu yang benar itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan, Bapak Ibu orang tua murid ya. Bagaimana sih cara mendapatkan iPad ini? Ini bisa menggunakan iPad lama, bila di SMP sudah menggunakan iPad. Bisa juga beli di outlet-outlet yang tersedia di Indonesia ataupun luar negeri. Tapi sekolah juga memfasilitasi, jadi nggak harus semua dari sekolah. Tapi semua iPad yang digunakan oleh murid SMA Islam Al-Azhar itu akan di-manage oleh sekolah dalam bentuk MDM. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti ada sesi di mana belajar diserahkan ke sekolah untuk diatur oleh tim digital sehingga iPad murid dan sistem di sekolah itu tersambung. Gimana kalau nggak di MDM? Tentunya dia tidak bisa mengakses learning management system yang ada di SMA Islam Al-Azhar 1.
Bapak Ibu tentunya masih mungkin banyak ya yang belum terbayang atau mungkin banyak pertanyaan. Nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Pak Irfan, Pak Restu, mungkin juga Bapak Ibu guru yang lain yang sedang join, tolong jangan meninggalkan tempat. Tapi Bapak Ibu ada yang sudah nggak sabar nih ingin tampil, yaitu murid-murid kami saat ini kelas 10 dan kelas 11 yang sudah join bersama kami. Ada 4 murid. Alhamdulillah mereka berkenan di sela-sela kesibukan mereka dalam melaksanakan penilaian akhir tahun. Mereka masih berkesempatan untuk join bersama Bapak Ibu guru yang ada di sini, juga orang tua murid yang ada di rumah. Untuk Ananda yang sudah join, bisa memulai sharingnya tentang penggunaan iPad. Pasti ada positif dan negatifnya, tapi satu hal yang penting, bila ada hal negatif, bagaimana sekolah ini mengantisipasi itu yang perlu. Karena suatu teknologi itu berdampak dua, positif dan negatif. Tapi kita nggak pernah mundur. Yang penting adalah mengatasi hal-hal negatifnya untuk mencapai positifnya. Silahkan Ananda Ratana, Ananda Ayuni, Denisa, dan juga Randi. Silakan bersiap. Saya kasih kesempatan pertama untuk Ananda Ratana. Silakan, Nak. Baik, terima kasih Bu Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru sekalian dan calon murid SMA Islam Al-Azhar 1. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ratna B. Caniago, dan pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan sedikit tentang device iPad ini dan bagaimana device ini telah memudahkan saya dan juga tentunya teman-teman saya dalam proses belajar. Bapak Ibu panitia, saya izin share screen ya. Oke, sudah terlihat ya layarnya. Pertama ini mungkin Bapak Ibu orang tua murid sering mungkin khawatir ya untuk murid-muridnya yang sering bawa buku, capek perginya bawa buku berat, pulangnya bawa buku berat, sampai rumah capek, udah gitu masih ada tugas lagi. Nah, dengan adanya iPad ini, kita dapat dimudahkan karena yang kita perlu bawa itu sebenarnya cuma ya ini aja iPad ya. Kita bisa menaruh catatan kita di banyak aplikasi, bisa di Bamboo, Ink, Colanote, Notes. Aku sendiri menggunakan Colanote. Nah, bisa dilihat ya di Colanote ini aku udah membagi beberapa catatanku kepada folder-folder, ada mapel sekolah, OSN, Pelada, dan tempat-tempat les. Nah, di mapel sekolah ini juga bisa dibagi-bagi lagi, ada agama Al-Quran, IPA, MTK, dan segala macamnya. Di IPA ini bisa dibagi lagi, biologi, dan kimia. Dan tentunya ini sangat mudah digunakan ya. Misalnya kita buka di file fisika ini, nah, bikin notes barunya tuh juga mudah banget ya. Itu di bawah ada tulisan new note, tinggal dipencet dan kita dapat notes baru. Misalnya kita mau nulis nama aku, Ratana. Misalnya kita mau bikin tugas. Mungkin murid-murid suka misspell ya, kadang-kadang nulisnya Ratani atau Ratano. Kalau misalnya ngapus kebanyakan itu kan kalau di kertas tuh biasanya aduh kertasnya jadi lecek segala macam. Nah, kalau misalnya di iPad ini gampang banget Bapak Ibu, tinggal begitu aja nanti kita langsung rapi lagi. Dan kalau misalnya kita mau ngumpulin tugas juga sangat mudah sekali. Tinggal kita pencet ini di atas ini ada tombol ya. Tinggal kita tekan aja dan kita ekspor ke PDF. Setelah itu langsung kita share ke Google Classroom. Nah, ini langsung muncul kelasnya dan juga bisa kita attach to assignment. Kelasnya sendiri bisa kita pilih. Misal tadi di English ya, kita attach to assignment, nanti kalau misalnya emang ada tugas, langsung kita klik aja, itu sangat cepat, nggak perlu pindah-pindah aplikasi, langsung bisa submit di tempat. Nah, kalau juga Bapak Ibu khawatir murid-murid Bapak Ibu tugasnya ada yang belum selesai atau ada yang ketinggalan, di Google Classroom ini juga sudah memfasilitasi to-do list. Jadi benar-benar semuanya tuh bakalan ada di sini. Kalau ada yang missing atau ada yang belum kita kerjain, semuanya ada di sini. Dan pasti Bapak Ibu khawatir juga ya sebagai orang tua ya,
Mungkin khawatir murid-murid ngelihat layar iPad kelamaan, dan itu bisa saya pastikan bahwa sebenarnya di sekolah itu kita nggak full mantengin iPad doang. Kayak kita juga merhatiin ke depan kok. Bapak Ibu guru ngejelasin tuh kita perhatiin. Jadi nggak selamanya kita ngeliatin iPad terus. Kemudian juga mungkin terkait tadi ya contek-mencontek. Nah, kalau misalnya di Alpus ini, kalau misalnya udah waktunya kita ulangan, kita masuk, misalnya kita login nih. Nah, itu tuh nggak bakalan bisa ngebuka aplikasi lain kalau misalnya emang udah direstrik sama guru-gurunya. Jadi kita nggak bakalan bisa, ini benda item ini ntar bakalan hilang. Terus kita nggak bisa naikin ini. Jadi benar-benar aman dan kita nggak ada yang namanya contek-mencontek. Kalaupun misalnya ketahuan mencontek, udah dijamin nilai anak itu pasti akan 0. Jadi ya murid-murid juga pasti sadar diri lah. Mendingan belajar yang benar buat ujiannya. Baik, mungkin sekian sih dari saya sharing pengalaman dengan iPad ini. Tentunya emang sangat membantu dan apabila ada kekurangan pasti sekolah bisa menindaklanjuti. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ratana ya. Keren sekali Bapak Ibu. Ananda Ratana ini peserta Olimpiade Ekonomi. Saat ini sedang menunggu pengumuman untuk lolos provinsi dan menuju nasional. Mohon doanya semoga Ananda lolos ya Ratana ya. Nah, jangan langsung. Oke, keren sekali jangan catatannya. Berikutnya setelah Ananda Ratana, silakan Ananda Ayuni juga sudah siap dengan pengalamannya. Ananda Ayuni kelas 10 IPA 3. Ya, kelas 10 yang mungil. Aduh. Oke, baik Bu Sugi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ayuni Amois Arminta. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu guru yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing selama saya belajar dengan iPad. Dan informasi mudah diakses dimanapun, hemat waktu, dan merupakan sarana belajar yang sangat efektif. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sharing buku catatan digital dan hasil karya digital saya. Izinkan saya mau share screen. Screen-nya sudah kelihatan kan? Nah, oke. Yang pertama. Nah, ini adalah hasil catatan yang saya buat di aplikasi GoodNotes. Nah, aplikasi GoodNotes ini canggih banget. Nah, seperti contoh. Nah, oke, ini ada contoh catatan. GoodNotes ini punya fitur di mana kalau kita nulis, contohnya nih. Itu bisa kita pindahin. Jadi kalau misalnya ada salah tempat atau di kertasnya itu udah penuh, dia tinggal pindah-pindahin aja gitu. Nah, sama kalau pengen masukin foto ke catatan itu tinggal dipindahin aja dari galeri seperti ini. Nah, kalau misalnya di sini fotonya kegedean, nah ini tinggal kita crop aja di sini. Nah, kita di sini juga bisa membuat halaman yang baru nih. Seperti ini. Tinggal klik ini nih. Oke. Nah, nggak itu doang, di sini kita juga bisa hias-hias dengan warna-warni ya di sini kayak catatan saya di sini biar lebih enak saat pas nanti di review pas belajar. Oke. Lanjut. Lalu ini ada catatan yang saya buat di aplikasi Ibis Paint X. Nah, Ibis Paint X ini umumnya digunakan untuk menggambar, tapi saya pribadi lebih banyak menggunakan aplikasi ini untuk mengerjakan tugas yang harus ditulis tangan. Kurang lebih fungsinya sama kayak GoodNotes tadi. Nah, ini adalah contoh tugas yang saya
kerjakan di aplikasi Ibispain X. Ini tugas kimia. Oke, lalu ada hasil catatan yang saya buat di Nah, kan aplikasi yang dalam itu kotor. Astagfirullahaladzim. Nah, Apa-apa masuk nih ya? Kinos ini Oh, kunci biasanya di luar. saya Di gunakan dalam. untuk membuat catatan atau mengerjakan tugas yang boleh diketik. Seperti ini. Nah, ini juga kalau pengen insert gambar, tinggal dimasukin lewat sini. Nah, ini juga bisa digedein kalau mau pakai large images gitu. Nah, tapi kekurangannya kalau pengen ngerjain tugas di Inos itu pakai cara tulis tangan. Nah, ini biasanya seperti ini. Itu nggak bisa di zoom in ya, jadi kayak posisinya tetap kayak begini. Nah, gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada salah satu aplikasi desain terbaik. Nah, yaitu Canva. PPT yang saya tunjukkan sekarang ini adalah salah satu hasil karya yang saya buat di Canva. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan saat kita mengedit. Jadi biasanya Canva ini punya banyak banget template yang sangat eye-catching dan menarik. Nah, di sini sebagai berikut. Di sini template-nya banyak banget tuh. Dan semuanya juga bagus-bagus. Oke. Ini juga ada elemen. Ini biar untuk menghias presentasinya. Nah, Canva ini nggak hanya menyediakan template presentasi, tetapi juga bisa digunakan untuk membuat kartu ucapan, poster, portfolio. Nih, seperti yang sebagai di slide nih. Oke. Nah, ini adalah contoh yang saya pernah buat dengan aplikasi Canva. Lalu ini adalah tugas teks poster biografi yang saya buat di aplikasi Canva. Oke, selanjutnya ada hasil catatan atau mengerjakan tugas di galeri. Nah, galeri ini adalah salah satu aplikasi yang cukup mudah digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas. Nah, kalau bisa di galeri, nah ini contohnya ada soal ini yang pernah saya kerjain. Ini saya tinggal save fotonya, terus saya edit, terus saya klik ini. Nah, ini tinggal ngedit aja, tinggal tulis-tulis gini. Gitu. Ini juga bisa dipindahin. Bisa ya. Sama ini hapusnya itu ada yang pixel. Nah, kalau pixel ini kayak langsung kayak begini. Nah, kalau object eraser ini tuh kayak per outline doang, kayak begini. Nah, kalau kita sudah ngerjain tugas nih yang berhalaman-halaman ini banyak, ini bisa kita jadiin satu. Nah, biasanya caranya kayak begini. Ini kita select semua tugas yang kita kerjain, terus kita save to files, terus ini ada on my iPad, terus di save. Nah, habis itu kita ke aplikasi files, terus kita select tadi yang kita save ke files, nah terus kita buat PDF. Nah, ini jadi satu kayak begini jadinya. Jadi lebih enak gitu pas di review untuk belajar. Oke, selanjutnya adalah mengerjakan soal atau tugas, itu juga bisa lewat aplikasi filesnya langsung. Nah, jadi biasanya ini kalau guru-guru ngasih soal dalam bentuk PDF gitu. Nih, seperti ini. Contohnya, nah, ini kan sudah ada beberapa halaman ya kan ya. Nah, ini tuh di aplikasi files ini tinggal kita edit aja. Nah, ini juga fungsinya juga sama kayak yang ada di galeri ya. Nih. Oke. Nah, sekarang lanjut. Nah, ini yang terakhir, menggambar. Nah, ya, saya ini hobinya menggambar ya, dan saya suka banget menggunakan aplikasi yang namanya Ibispain X. Nah, Ibispain X ini salah satu aplikasi untuk menggambar yang tampilannya itu sederhana, tapi banyak banget tools atau fitur. Dan ini juga gratis ya. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh karya yang pernah saya buat di aplikasi Ibispain X. Nah, ini yang pertama ini saya buat poster. Ini poster juga, terus ini poster lomba. Oke, ini adalah ada feeds Instagram sama tugas ekonomi. Nah,
Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Ayuni, keren sekali. Kalah deh gurunya. Oke, Bapak Ibu, Ayuni ini salah satu peserta tim Olimpiade Biologi ya. Kemarin Ananda Ayun ini memenangkan medali emas dalam kompetisi siswa Muslim Indonesia. Nah, ini baik. Terima kasih Ayuni. Kalau bisa jangan meninggalkan tempat, mungkin Anda ada pertanyaan. Enggak banyak deh murid sharing. Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sugi atas pemberian untuk membicara pada acara hari ini, kesempatan juga untuk berbicara pada hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Denisha Arsyadi Faken Ayuning Tias, kelas 10 IPA 1, dan hari ini saya akan sharing terkait manfaat yang bisa dipakai untuk belajar KBM di Al-Azhar 1, yaitu menggunakan iPad. Izinkan saya untuk share screen, Bapak Ibu. Sudah kelihatan, Ibu? Belum, Denis. Ya. Sudah, Bu? Sudah. Oke. Jadi saya pertama memakai GoodNotes. Ini merupakan contoh catatan saya selama pelatihan OSN Biologi. Jadi memakai GoodNotes ini sangat nyaman untuk dipakai dan bisa menulis dengan cepat karena cara penulisannya seperti ini. Dan juga bisa di-highlight seperti ini. Saya juga memakai aplikasi Bamboo Paper untuk melakukan catatan saya. Ini merupakan hasil catatan saya selama pelajaran. Jadi untuk orang tua murid, siswa-siswi bisa memakai aplikasi catatan apa aja yang penting bisa menyatat dengan nyaman dan lengkap. Lanjut, saya juga memakai aplikasi Canva untuk membuat presentasi, tugas, seperti poster, infografik. Ini merupakan contoh hasil pengerjaan saya di Canva. Ini merupakan hasil tugas bahasa Indonesia, membuat poster teks biografi, dan ini tentang Jenderal Sudirman. Saya juga ingin menunjukkan contoh hasil presentasi saya untuk tugas sejarah di aplikasi Canva. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, Denisa. Oke Bapak Ibu, mohon doa restu juga. Tingkat provinsi ya. Mohon doa restu sehingga lolos dan menuju nasional. Nah, Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, yang terakhir ini sangat menyenangkan ya. Presentasinya keren banget. Tadi dia udah kirim ke saya cek. Silahkan Randi
untuk mempresentasikan hasil karyanya dalam menggunakan iPad. Dan ini hasil karyanya juga kemarin mendapatkan penghargaan sebagai juara harapan 2 pada lomba digital komik tingkat Jakarta Selatan. Randi, silakan. Ya, silakan Randi. Oke, makasih Bu Sugi. Nah, sebelum itu kita ucapkan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Al-Fahri, bisa dipanggil Randi. Yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah Bapak Bahron Fatin, lalu Bapak Wakil Kepala Sekolah Sulardiono, dan Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Islam Al-Azhar 1, Bapak Ibu orang tua murid SMA, dan adik-adik murid yang baru SMA di SMA Islam Al-Azhar 1. Nah, saat ini saya akan memberi pengalaman saya tentang lomba FLS 2N yang kemarin dilaksanakan pada hari Rabu, benar-benar hari Rabu pas PAT. Oke, sebelum itu saya izinkan, saya minta izin untuk share screen. Oke. Oke. Sudah terlihat screen saya? Sudah, Randi. Oke. Nah, saya akan memberitahu, biasanya kan orang tua murid mungkin menanyakan nih, selain untuk belajar, untuk apa lagi gitu iPad ini? iPad ini juga bisa untuk berprestasi gitu dalam hobi. Nah, itu benar-benar bantu banget, apalagi dalam bidang seni ini. Dan juga bisa mendapatkan pendapatan juga. Wah, oke, nanti saya kasih tahu gimana caranya. Introduction dulu. Tadi seperti yang saya sebutkan, nama saya Randi. Terus hobi saya itu menggambar dan bermain musik. Nah, saya akan lebih memfokuskan ke hobi menggambar saya di presentasi ini. Lalu pekerjaan yang saya minati itu desain interior atau animator. Nah, prestasi apa aja yang aku peroleh dengan iPad ini? Nah, saya menggunakan iPad ini untuk pernah memenangkan lomba komik dari Manga Fest UGM 2021. Waktu pas lagi pandemi ya, dunia. Nah, jadi itu temanya itu keadaan Indonesia setelah pandemi. Nah, alhamdulillah saya memenangkan juara favorit. Lalu selanjutnya adalah lomba poster bertema batik di Al-Azhar 1. Jadi waktu itu lomba tahunan yang mengingati Hari Batik Nasional, Batik Nasional. Nah, alhamdulillah saya menangkan juara 3. Selanjutnya adalah lomba komik digital Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS 2N. Nah, ini yang saya akan sharing pengalaman saya di lomba ini. Alhamdulillah saya menangkan juara 2 harapan. Nah, ini nih, saya juga waktu itu pernah mencoba mendapatkan duit menggunakan iPad ini dan hobi saya. Waktu itu kan pas lagi di antara kelas 9 dan kelas 10 itu kan ada liburan 2 bulan ya. Saya pengen banget gitu punya laptop idaman yang bisa supaya gambar lebih, ya pokoknya upgrade alat. Akhirnya saya menggunakan iPad ini untuk mendownload Fiverr, ada yang namanya Fiverr. Jadi itu ya freelancing gitulah. Dan alhamdulillah awal-awal sih nggak ada yang order ya, nggak ada yang minta untuk digambarkan. Jadi kayak saya menggambarkan muka mereka atau karakter gitu. Dan makin kelamaan makin banyak yang minat gitu untuk membeli jasa saya gitu. Alhamdulillah keinginan saya untuk membeli laptop terkabulkan. Oke, selanjutnya Nah, cara mengikuti lombanya itu gimana? Pertama-tama kalian wajib banget berani memperlihatkan kemampuan kalian atau hobi kalian gitu pada guru dan teman-teman sekitar. Agar ya kalian
dicap gitu, oh jago ini nih gitu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu guru bakal mencari lomba yang tepat untuk kalian gitu. Nah, biar lebih pasti lagi, yang kedua nih, tanya guru-guru yang berkemungkinan bersangkutan dalam hobi kalian gitu, yang sama atau lomba yang kalian inginkan gitu. Waktu itu saya tanya ke Pak Rafiuddin dan Pak Rifki. Nah, selanjutnya pas misalnya udah ketemu nih lombanya, baru latihan dengan giat dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan untuk mengikuti lomba. Dan terakhir, selamat mengikuti lomba. Oke, lanjut. Pengalaman saat lomba FLS saya kemarin, waktu itu pas hari Rabu, tepatnya pas lagi PAT. Nah itu, saya waktu itu bingung antara belajar atau latihan nih. Bingung banget. Tapi Al-Azhar baik banget. Jadi waktu itu pas hari Selasa, itu saya nggak diizinkan untuk tidak mengikuti PAT buat latihan gitu buat hari Rabunya. Nah, jadi pas itu berguna banget latihannya. Bener-bener kayak dikasih, kan saya waktu itu kan di lomba FLSN itu kan luring ya. Jadi bener-bener harus di SMA 28-nya nih ya. Nanti saya penjelas lagi. Nah, waktu itu habis itu ya udah dikasih waktu sehari untuk latihan. Jadi PAT-nya susulan aja gitu. Susulannya itu nggak nanggung-nanggung juga privilege-nya. Jadi jadi kita itu nggak diberikan soal uraian. Biasanya kan susulan itu kan dikasih uraian ya. Tapi gara-gara untuk ada lomba ini, jadi dikasihnya itu tetap pilihan ganda, terus nilainya nggak berkurang. Bener-bener baik banget ya Al-Azhar. Terus habis itu ya udah akhirnya pas hari Rabu saya lomba secara luring pada tanggal 7 kemarin. Nah itu waktu bertemakan kebudayaan Indonesia yang menjurus ke dunia. Nah ini komik saya akan tampilkan. Saya tampilkan secara cepat ya agar supaya waktunya ini aman. Nah, mungkin kalian agak berpikir nih kalau misalkan dari gambarnya, kok beda dari temanya, nggak kebudayaan Indonesia menjurus ke dunia, ini lebih ke arah orang berperang kan? Nah, itu yang membuat saya juara 2 harapan. Jadi saya salah tema itu. Ya itu jadi pelajaran sih, benar-benar harus baca banget peraturannya. Soalnya di bawahnya itu ada tanda kurungnya. Bertemakan pastikan budaya Indonesia masuk gitu. Ini enggak, saya nggak baca dengan teliti gitu. Jadi ya itulah jadi 2 harapan. Alhamdulillah sih, ya, jadi ada pengalaman. Conclusion. Oke, jadi kita pokoknya ya buka gitu, harus kebuka hobi kalian dan sharing-sharing gitu ke guru-guru gitu, biar tahu kalau misalnya kalian bisa apa. Terus akhirnya ya gurunya itu mungkin kayak merasa tertarik, wah anak ini jago juga ya gitu untuk hobinya, ntar bakal cariin lomba gitu. Nah, sekian dari saya, mohon maaf ya saya berlibat-libat dan ada kesalahan-kesalahan. Tapi cukup segini aja presentasi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Randi ya. Kelas 10 nggak apa-apa deh, salah tema sedikit. Nanti kelas 11 diperbaiki biar juara 1 ya. Bapak Ibu, Randi masih kelas 10, masih banyak belajar dan bimbingan. Baik Bapak Ibu, memang benar kata Randi, untuk anak-anak yang mengikuti lomba sekolah itu menyediakan dispensasi. Pokoknya nilai akademiknya tidak akan rugi. Oke, nanti tolong Bapak Ibu dorong murid-muridnya. Udah daftar lomba apa? Kalau udah kelas 10, ikut olimpiade apa? Ikut olahraga apa? Ikut seni apa? Nah, itu. Karena biasanya nanti pada awal tahun itu ada semacam audisi berbagai lomba baik maupun non akademik. Nah, walaupun beban belajar banyak, dengan belajar yang mereka punya seperti cerita Ayuni, Denisa, Ratana tadi kan akan memperingan dan mempercepat sehingga mereka bisa berprestasi lebih dan lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, waktu terus berjalan tapi tidak menutup kami
untuk membuka sesi tanya jawab. Untuk yang bertanya silakan ditulis di Pak Irfan atau di chat dulu ya. Kita jawab yang sudah tertulis, sudah masuk di kolom chat dulu. Nanti kalau masih ada kesempatan bisa kita secara langsung. Pak Irfan, Pak Restu, mungkin juga tim digital yang lain akan siap. Dari sama ya Pak Irfan ya. Nah. Oke, yang tentang pembayaran. Oh ya, untuk MDM ini ada informasi biaya tersendiri. Tapi biaya MDM ini Pak akan nanti disampaikan ke orang tua murid bersama-sama dengan pembayaran yang lain. Ini saya buka pertanyaan pertama ya Pak ya. Spek iPad apakah harus seragam atau bebas? Memori yang 64 GB atau 256 GB yang Wi-Fi saja atau Wi-Fi plus seluler, rekomendasi sekolah yang mana? Silakan Pak Restu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya juga bisa sekaligus ya Bu ya. Oh ada yang sama. Itu ada Apple Pencil. Apple Pencil dan keyboardnya. Oke, baik, terkait spek iPad ini Bapak Ibu sebenarnya kita sudah memiliki requirement khusus ya. Ya, untuk spek minimalnya itu sebenarnya iPad mini Gen 5 masih bisa ya Bapak Ibu. Namun ada beberapa apps memang yang tidak bisa digunakan di iPad mini Gen 5 ya teman. Seperti Keynote itu nggak bisa ya. Bukan Keynote, yang untuk aplikasi musik tuh. Ya. GarageBand. Nah, itu salah satu aplikasi yang tidak memungkinkan digunakan di iPad Gen 5. Jadi minimal itu memang yang bisa digunakan untuk KBM, iPad mini Gen 5, dan untuk generasi berikutnya itu tentunya juga bisa. Storage minimumnya itu 64, Bapak Ibu, untuk device yang bisa digunakan di dalam kelas. Kemudian juga Apple Pencil dan keyboard. Ini preferensi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang Ananda itu lebih memilih untuk menggunakan Apple Pencil ataupun keyboard, monggo bisa juga dibeli di sekolah, insya Allah menyediakan. Kalau memang tidak, ya saya rasa tidak menjadi masalah. Termasuk tadi Ananda yang sudah mendapatkan juara harapan Randi ya, itu juga mungkin tidak menggunakan Apple Pencil dalam membuat gambar yang tadi sudah ditampilkan. Ada lagi? Untuk spek iPad ini mungkin Mbak Jana bisa menambahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Oke, jadi untuk terkait spek, itu memang saat ini itu Apple itu punya dua line. Pertama, spek memang untuk edukasi khusus, yaitu ada kata kuncinya adalah iPad generasi. Jadi iPad generasi 8, iPad generasi 9, iPad generasi 10, saat ini yang paling terbaru. Untuk di pendidikan, yang kami rekomendasikan saat ini adalah iPad generasi 9. Dengan harga yang affordable, anak-anak tetap bisa menggunakan iPad itu seperti layaknya iPad Air. That's why kami merekomendasikan adalah iPad generasi 9. Ada satu lagi, kalangan profesional. Di situ ada namanya iPad Pro. Nah, tapi iPad Pro ini itu too pricey untuk K-12, jadi sebenarnya itu sangat opsional kalau memang ternyata Bapak dan Ibu ingin memberikan iPad Pro ke anak Bapak dan Ibu, berpikir lagi karena itu sebenarnya tidak terlalu banyak digunakan fiturnya untuk di sekolah modelnya. Nah, untuk iPad yang bisa digunakan
at least itu adalah 2-3 tahun ke depan. Itu tadi kami sudah rekomendasikan, mohon izin boleh dibantu Pak ke slide yang iPad rekomendasi. Nah, ini adalah iPad yang masih bisa digunakan itu 3 tahun ke depan. Jadi ada iPad generasi 8, iPad generasi 9, iPad generasi 10. Apabila misalnya saya sudah punya nih ada iPad generasi 6 atau 7, itu bisa nggak ya digunain untuk 1 tahun ajar ini mungkin bisa. Tapi kami tidak bisa jamin misalnya tiba-tiba ada upgrade iPad OS, misalnya sekarang baru keluar iPad OS 17 nanti gitu. Nah, kami nggak bisa garansi bahwa itu possible. Tapi kalau untuk sementara waktu misalnya digunakan tahun ajar besok, itu masih bisa. Makanya kami nggak masukin nih generasi selain generasi 8, 9, dan 10. Jadi yang paling aman adalah 8, 9, 10. Tadi ada pertanyaan, apakah iPad Air Gen 3 masih bisa digunakan? Kalau untuk jangka kurun waktu singkat, itu mungkin masih bisa, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya untuk apakah bisa sampai 1 tahun ajar, 2 tahun ajar, 3 tahun ajar, kami nggak bisa garansi. Yang kami bisa garansi itu iPad Air-nya adalah Gen 4 dan Gen 5. Kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Jana. Semoga Sama-sama, Ibu. Ya, Mbak Jana ini adalah dari pihak Websis yang selama ini mendampingi SMA Islam Al Azhar 1 menjalankan Smart Classroom, Bapak Ibu. Gitu. Untuk Apple Pencil dan sebagainya, kalau memang Bapak putra-putri Bapak Ibu perlu, ya difasilitasi oke aja sih. Sebagai pengguna saya sendiri lebih senang menggunakan Apple Pencil karena capek juga menulis, mencoret pakai tangan saat mempersiapkan bahan-bahan ajar. Yang perlu diketahui Bapak Ibu dari penjelasan murid-murid tadi bahwa penggunaan iPad ini juga tidak menghilangkan keterampilan mereka dalam menulis ya. Tadi Ananda Denisa itu catatannya itu banyak sekali dan ditulis tangan ya. Jadi tidak akan kehilangan keterampilan motorik halusnya untuk menulis yang selama ini dikhawatirkan oleh Bapak Ibu guru, para orang tua semuanya. Baik, ada pertanyaan lagi Pak? Langsung aja Bu ya. Ya, langsung. Tadi menyambung, ini ada pertanyaan kaitannya tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Mbak Jana. Jadi kalau sebelumnya anak Bapak dan Ibu sudah mempunyai iPad, tadi masih bisa dipakai dengan ketentuan yang tadi disampaikan oleh Mbak Jana. Cuman memang data-data di iPad lama dari anak Bapak dan Ibu, data tersebut harus di backup terlebih dahulu. Kalau memang sudah punya iPad Gen 8 atau 9, mau pakai iPad tersebut ya bisa. Namun ketika proses MDM nanti data tersebut akan dinolkan terlebih dahulu. Jadi bisa saja silahkan dipakai iPad lamanya apabila masih sesuai dengan spesifikasi yang tadi sudah direkomendasikan. Namun untuk datanya silahkan bisa di backup terlebih dahulu sebelum di MDM. Nah, informasi untuk MDM tadi kaitannya dengan MDM itu kan untuk konekkan ya apa yang kita programkan, apa yang kita berikan aturan kepada device dari iPad Bapak dan Ibu, murid SMA Islam Al Azhar 1. Nah, MDM tersebut bisa dilepas atau bisa terlepas Bapak Ibu. Ya, makanya di situ ada biaya MDM sebesar 300.000, itu berlaku untuk ketentuannya 2 kali MDM apabila terlepas by system atau expired. Kayak gitu. Namun kalau Pak, bagaimana kalau rusak iPad-nya, MDM ulang? Nah, itu dari jatah 2 kali tadi. Nah, namun MDM ini bisa dilepas secara sengaja. Nah, ini yang tidak boleh dalam peraturan Smart Classroom. Jadi nanti Smart Classroom kita itu ada aturannya Bapak Ibu yang harus sama-sama kita jalankan. Di antaranya murid tidak boleh melepas MDM tersebut. Nah, apabila dilepas secara sengaja, maka itu akan ada sanksinya. Kayak gitu. Terus untuk email atau Apple ID akan dibuatkan oleh sekolah. Jadi tidak memakai Apple ID yang dari SMP atau juga tidak pakai Apple ID pribadi. Laptop masih perlu Pak?
Laptop untuk penggunaan di sekolah tidak Bapak Ibu, namun kalau dipakai di rumah ya monggo saja. Kalau di sekolah kita single device menggunakan iPad saja. Seperti itu sudah sangat cukup Bapak Ibu. Oke, untuk ini Pak, kalau ada kecurangan, tadi kan sudah diceritakan jam app, classroom, seperti itu. Ya, insya Allah Bapak Ibu untuk kecurangan ini salah satu yang sangat kita concern juga. Jadi tadi juga sudah di-sharing sama Ratana, salah satu murid kita. Insya Allah murid SMA Islam Manager 1 menggunakan iPad ini sangat-sangat minim potensinya untuk bisa melakukan kecurangan yang tidak diinginkan. Gitu, karena kita tadi ada jam F, terus jam F ini sangat merestrik iPad yang dipegang oleh murid-murid SMA Islam Manager 1 tadi ketika ujian hanya bisa membuka web tersebut saja, web ujian itu. Dia buka tab baru pun gak akan bisa terakses sama sekali. Benar-benar terlock sama sekali, tidak bisa membuka apapun. Dan pas belajar juga bisa diatur. Jadi penggunaannya nggak hanya selama ujian saja, tapi belajar tadi kayak games, media sosial, itu semuanya bisa diatur. Dan satu lagi tambahan Bapak Ibu, kita melulu dari tadi ngomongin iPad, Smart Classroom itu juga kita di sini diimbangi dengan ekosistem Apple yang kita miliki Bapak Ibu gitu. Jadi ketika tadi dijelaskan oleh Pak Restu, ketika Bapak Ibu guru menjelaskan itu kita minim menggunakan whiteboard fisik ya, itu pakai iPad dengan cara share screen. Nah mungkin Bapak Ibu penggunaan proyektor itu kan masih pakai kabel ya Bapak Ibu, dan ini yang baru ditemui beberapa periode yang lalu di suatu sekolah mengalami kesulitan ketika ingin menampilkan tayangan materi. Nah insya Allah di sekolah kita tidak ada kesulitan itu karena sudah kabelless ya, jadi kita sudah tidak menggunakan kabel lagi, tinggal share screen ke Apple TV yang sudah tersedia di setiap ruang kelas. Gitu. Oke, terima kasih Pak Irfan. Emang salah satu hal yang saya sukai dengan penggunaan iPad adalah untuk tayang ke screen itu nggak usah nyolok-nyolok kabel gitu ya Pak ya. Jadi makin efektif dan makin cepat. Gitu Bapak Ibu. Untuk pengawasan ulangan di sekolah kami menggunakan 3 lapis Bapak Ibu ya. Pertama pengawas oleh Bapak Ibu guru, satu ruang itu 2 guru atau 2 pengawas. Kemudian menggunakan jam F teacher ya, di mana guru hanya mengizinkan aplikasi yang digunakan saat tes saja. Aplikasi yang lain terkunci, tidak bisa dibuka. Kemudian pengawasan yang ketiga dengan menggunakan Apple Classroom, di mana pengawas itu bisa memonitor screen atau layar murid. Jadi kalau misalkan tiba-tiba dia membuka, istilahnya coba-coba nyontek catatan, itu di layar itu juga tampak oleh Bapak Ibu guru, dan langsung kita kunci, sehingga dia terdiam itu, nggak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu guru. Nah, tentunya kami terus belajar juga, karena anak itu sangat canggih. Murid sangat canggih, guru juga ikut-ikutan mengikuti apa yang dilakukan anak, selalu kita ikuti gitu, sehingga kita tidak left behind gitu ya Pak Restu ya, tidak tertinggal gitu. Anak-anak kita memang ada di generasi yang berbeda dengan Bapak Ibu guru, terutama ke saya gitu ya. Saya generasi apa, murid itu generasi apa. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, di sini juga ada yang bertanya kapan MDM itu dilakukan. Tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu, yang terlihat di layar Zoom. Pembelian iPad itu ada di tanggal 30 Juni batasnya ya pembelian iPad, dan MDM kita sekaligus unboxing itu di tanggal 15 dan 16 Juli. Ya, itu ada jadwalnya nanti Bapak Ibu yang akan dikirim oleh pihak sekolah. Kayak gitu. Terus di sini juga ada pertanyaan, kalau rusak gimana iPad-nya? Insya Allah sekolah sudah menyediakan iPad cadangan sebagai device sementara agar murid-murid agar tetap bisa belajar di kelas secara maksimal. Seperti itu. MDM bisa expired atau Nah, lepas? MDM bisa expired, cuman insya Allah itu tidak mengganggu apa-apa Bapak Ibu. Device tetap bisa berjalan secara baik, namun memang nanti akan ada pengecekan berkala kepada device murid-murid agar MDM-nya tersebut tidak expired. Nah, namun kalau expired jangan khawatir Bapak Ibu, tidak ada konsekuensi apapun
dari expired MDM tersebut karena itu by system. Jadi tidak bayar lagi, tidak mengganggu pembelajaran, hanya nanti tinggal diupdate saja. Dan itu nanti ada tim IT yang bertugas untuk menangani hal tersebut. Kayak gitu Bapak. Kalau mau beli Pak yang ini iPad yang lewat website atau sekolah, tinggal menghubungi TU atau Ibu Nurbayati. Saya melihat sudah ada kurang lebih 15 yang sudah mendaftar Bapak Ibu untuk pemesanan iPad lewat sekolah. Jadi silakan nanti tinggal menghubungi TU sekolah, terkhusus Bu Nurbayati. Seperti itu. Ada lagi Pak Irfan, Pak Restu, mungkin dicek yang belum terjawab. Bapak Ibu masih ada waktu, kalau mau bertanya langsung silakan. Silakan mungkin bisa raise hand. Ada yang bertanya iPad Pro 4 Generations masih bisa digunakan atau tidak? Tadi sudah dijawab ya oleh Mbak Jana selaku representatif dari Websis. Insya Allah masih bisa untuk Gen 4 iPad Pro. Ada lagi Bapak Ibu, jika masih memiliki pertanyaan boleh ditampilkan di chat. Apakah harus menggunakan yang WiFi Pak? Oke, untuk terkait iPad ya, boleh juga yang memang bisa untuk SIM card ya Pak Irfan. Tidak hanya yang Wi-Fi only Bapak Ibu. Jadi ini preferensi masing-masing. Kalau memang kebutuhannya hanya untuk di kelas, saya rasa Wi-Fi only cukup. Karena ekosistem dan lingkungan di sekolah sudah sangat support, Wi-Fi sudah tersedia, kemudian juga alat belajar lainnya, Apple TV itu sudah tersedia di sekolah. Jadi dengan hanya membeli yang Wi-Fi only bisa cukup. Kalau dirasa Bapak Ibu mau yang lebih up lagi dengan SIM card ya monggo saja, preferensi masing-masing. Oke, terima kasih Pak Restu. Memang WiFi di SMA Al-Azhar itu cukup stabil ya Pak ya. Memang kalau ada gangguan itu mah ada saja, tapi segera bisa diatasi. Begitu. Ya. Kemudian selanjutnya ada lagi pertanyaan dari OTM ya. Bisa minta brosur atau price list iPad. Mungkin nanti Bu Yati akan membantu mengirimkan ke grup ya Bapak Ibu ya. Lalu kapasitas 64 GB apakah cukup untuk 3 tahun? Kalau untuk akumulasi dari tahun pertama di tahun akhir 64 GB tanpa dipindahkan ke bentuk online atau sistemnya drive, itu saya rasa tidak akan cukup 64 GB. Tapi Ananda bisa mengakali dengan menyimpan file yang memang sudah tidak lagi diperlukan, bisa di backup di drive Bapak. Entah itu di drive Google ataupun kalau memang mau membeli tambahan iCloud itu juga bisa. Akun Apple ID apakah dibuat sendiri atau sekolah? Ini sudah dijawab tadi, akan dibuatkan oleh sekolah. Kalau beli di luar dan iPad itu rusak, apa tetap dipinjamkan iPad oleh sekolah? Tentunya karena memang alat belajar yang digunakan oleh sekolah itu adalah iPad, maka ketika Ananda memiliki kendala dengan iPad-nya, entah itu yang beli di sekolah ataupun di luar, tetap akan kami pinjamkan iPad yang tersedia di sekolah. Iya. Dan sifatnya hanya sementara ya Bapak Ibu ya. Iya, tapi baik beli di luar maupun beli di sekolah, semua akan di MDM oleh sekolah. Betul Ibu, betul. Apakah WiFi sekolah akan stabil selama belajar sehingga tidak ada kemungkinan loss sinyal ya? Alhamdulillah sejauh ini koneksi dan WiFi di SMA 1 sudah sangat baik, Kita memungkinkan melaksanakan ujian dalam skala yang sangat besar ya Bu Sugi ya. Dari Pak. kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, 10, 11, 12 secara bersamaan. Dan ini saya rasa sudah menjadi bukti bahwasannya konektivitas di SMA 1 itu sudah sangat cukup baik. Iya, seandainya loss WiFi itu juga segera bisa ditangani Pak. Tidak Betul. perlu sampai tethering dari HP anak Betul. masing-masing ya. Itu Betul. jarang banget kejadian Bu. Kecuali mungkin ada kerusakan yang memang benar-benar. Tapi itu paling setahun kan 1 atau 2 kali. Saya pikir sangat Betul. wajar karena tidak ada sesuatu yang sempurna. Ini Pak link. Oke, selanjutnya ada
setting MDM, Bu Sugi. Tanggal Tanggal 15 ya. 15 dan 16 Juli. Juli. Nah, iPad-nya tidak usah dititip, jadi Bapak Ibu atau Ananda nanti datang membawa alat belajarnya langsung di MDM di situ dan bisa dibawa pulang, gitu Pak. Oh, apakah ini dititip atau dibawa pulang? Dibawa pulang, Bapak Ibu kan di rumah buat belajar, ya. Di rumah buat belajar, buat mengerjain tugas, mungkin di mana aja mereka bisa mengerjakan tugas. Kan memang kelebihan iPad itu seperti itu. Anti air enggak Pak iPad ini? Enggak ya, jadi hati-hati dalam penyimpanan. Kalau Ananda naik public transportation itu mungkin yang tasnya harus diamankan supaya tidak kena air. Spesial diskon masih ada. Mbak Jana mungkin bisa membantu ini. Halo, Mbak Jana masih ada? Halo Bu, masih Bu. Ini spesial diskon, Mbak. Iya, kami perpanjang sampai dengan akhir Juni. Oke, sampai akhir Juni ya. Akhir Juni, ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mungkin memang ingin bertanya langsung menggunakan mic audio ya, monggo silakan. Tapi yang terlewat Pak ini Pak, Gen 7 apakah bisa dipakai? Gen 7 insya Allah masih bisa digunakan, Bapak Ibu merekomendasikan Gen 8 ya, Bu Sugi ya, minimal. Ya lebih tapi jika aman. memang Gen 8, ya. Ananda sudah memiliki Gen 7, ya itu bisa digunakan di dalam proses KBM. Tapi ya kami rekomendasi mulai dari Gen 8 supaya lebih efektif. Ada yang mungkin raise hand, Pak, untuk bertanya? Enggak kelihatan. Bapak Ibu, ada yang bertanya untuk orang tua murid? Enggak ada ya Pak? Oke, Bapak Ibu, bila informasi ini mungkin masih berasa kurang, bisa menghubungi Ibu Nurbayati atau mungkin nanti kalau memang perlu dengan Pak Restu, Pak Irfan langsung bisa minta kontak beliau-beliau untuk Bapak Ibu hubungi. Pokoknya kami sangat terbuka insya Allah ya Pak ya. Nah, dan menunggu kehadiran Ananda di bulan Juli nanti. Oke Pak Restu. Ya. Untuk tanggal MDM insya Allah di tanggal 15 dan 16 Juli Ibu. Sabtu Minggu, Minggu pertama masuk sekolah. Iya. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup karena tidak ada pertanyaan lagi. Tentunya sebagai pembawa acara, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua di dalam forum ini. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam perkataan ataupun penyajian. Kami sungguh sangat menanti kehadiran Ananda di SMA Islam Al-Azhar 1 untuk berprestasi dan berkreasi. Kita tutup forum ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.